di luar negeri, tinggal Bang Sumana itu terus pakaiannya kalau live. Mungkin tahu beli memang bisa tulusin kembar. Lihat lagi kalau live gitu terus pakaiannya 2-3 gitu. Itu setiap dia beli setulusin memang tuh kan murah itu kalau kembar-kembar dibeli langsung setulusin yang 300 ada kan? Kalau di sini Bang, cuma di TikTok kadang-kala 700. Oh iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang ada di YouTube. Berjumpa lagi dengan saya Manru di Kota Makassar, negara terbesar di bagian Kairo bagian utara. Masya Allah, terima kasih banyak. Jumpa lagi kita di YouTube sesi kali ini. Oh, beli partai perkarung. Kalau orang Medan bilang monja. Orang Makassar bilang tengongo. Ada yang suruh ganti nama tertawa Manru. Apa kira-kira apa? Tengongo. Dandu Andra mungkin. Ganti benda mata teki Manru. Tapi heran nggak Bang Suma, kenapa itu kalau kita menjelaskan argumentasi kita terlalu gimana kayaknya tidak bisa dibantah, gilirannya itu ujung-ujungnya menombak. Mak repot. Maksud saya itu kalau memang kau bisa atas itu penjelasannya Bang Suma, naik jelaskan, jangan pakai jalan-jalan pintas begitu. Itu Mi. Tapi apakah betul tadi itu karena saya memutar itu? Bukan kan, ada hubungannya kan. Sering pun saya mutar video malah ini kan cuma suara, masa langsung pelanggaran. Sembarang toh itu. Makanya Bang Suma, sedangkan ini saja itu biasa paparkan di wallpapernya yang di belakang biasa itu kata-kata yang begitu kok tidak direkod. Itu makanya. Tidak nasalah ku sambilai bawaan jo TikTok. Pepe gulunna. Ini cabai dulu. Mana aman jo laro toy. Irapasa. Jadi kayaknya ku tape bawaan jo benar. Sikit dek rungkat. Mana puna banding kita na to na gubris kios. Nasar dah salah lihat je tu Bang Suma. Apa nyo? Lain kuliah kepala na muka. Tiai ko kana TikTok. Sikit dek. Tumba misa dek. Mana puna banding kita na naero. Tinasal aku piting yung sliding gunting yun na si TikTok nan sinampe. Kalau banding ditolak Bang Suma hal biasa. Saya kan 3 hari. Saya banding dicukupkan 1 minggu. Dicukupkan 1 minggu. Ajar. Dendam sekali memang kan. Dia menakiukan tina selalu aku Onjo kangen ada CS na TikTok. Kemay kamantangan jo TikTok. Hah? Ini hari na manggina. Halo saudara Jali. Apa kabar Bang? Kabar baik Bang. Masya Allah. Masih sering ke gereja Bang ini? Salam kenal Abang semua. Iya, salam kenal Bang. Abang, iya. Kenapa gimana Abang? itu Bang yang aduh, daya na juga ngomong ini di koman-koman ini masalah tanah ini yang kita mau bisnis ini Bang. Di mana lokasinya? Itu Bang yang diurus si saudara Bang. Hah? Yang mana ini? Iya, yang saya urus sama saudara Abang itu si siapa lagi? Lukman. Lokasi di Yang di mana? belakang masjid. Yang bagi 30-70. Oh, kita itu serius ini.
Iya, saya lah itu yang ngurus sama si Lumang itu. Oh gitu. Tapi ini katanya ya, Iya, jalannya 30. kali ya. Bisa nggak? Jalannya kan ada 2 di situ. Bahaya anak ke semua deh. Nak tahu injo bang Suma ngapa nak kulle ke mas ya. Jadi kapan Gimana bisa bang, jumpa? kita urus lagi balik itu ya? Kapan jumpa orangnya? Kapan? Oh, Saya mau ketemu orangnya. iya. Nanti saya infokan abang. Siap. Nanti saya infokan. Iya, serius lah. Saya serius. Saya udah ngomong Iya, sama 30-70. Saya Sama sudah di ngomong. Tanra Lili juga itu ada bang. Yang di belakangnya polsek. Iya, di gua yang Tanra Lili itu yang bagi 2 30-70 juga. Belakangnya polsek bukan? Bukan lah, dan belakangnya poster. Tapi kan depan perumahan juga. Saya Minggu lah, nanti saya ke rumahnya bang. bukan. Hari Ke atas. Iya, Ke boleh. gunung. Iya, saya justru sejak di Jakarta kemarin kan saya sudah jadwalkan sama Dek Lukman itu bilang, "Dek, mana saya mau ketemu orangnya karena saya lihat lokasinya bagus. Cuman kendala jalannya kali ya. Jalan masuknya Kalau jalannya ada bang, ada jalannya bang. Ada 2 jalan di situ. berapa meter? Bisa berpapasan mobil. Oh, aman itu. Insya Allah hari Ahad kita ketemu. Kalau saya ke sana, Iya. tanya Mi Om Lukman nanti jumpa di bawah Mi di pasar burung-burung toh. Iya, bisa nanti bang. Bisa. Dan saya kendakan itu. Orang mana orangnya? Orang-orang di situ juga ketemu sudah sama Pak Lumang itu kemarin. Oh, Kami gitu. sudah bahas itu. Iya. Iya bang, makasih bang. Nggak enak juga kalau kita cerita masalah ini. Iya betul. Ku kan sumpah yang pendeta ki jadi. Iya bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata saudara aku serebat tangku pade. Malam lanjut Bang Handi kirimkan aku lah atau Apa, Bang mawar? Tua kirimkan aku lah. Mawar? Logo-logo api. Ngapa seng? Enggak ada logo-logo api. Siapa dulu Bang Sumaya? Siapa tuh pendeta? Asu, selamat malam. Namanya Astagfirullah. Bang, jangan namanya. Asuna. Oh Asuna. Astagfirullahaladzim. Kalau asu itu lain lagu tuh artinya. Iya tahu. Akan disingkat Bang. Iya. Dari mana saudara Asuna? Ya saya di NTT cuma lama kan juga di Makassar, Pak. Orang Makassar juga tahu. Ngapa nasang itu Mangkasaran deh. Di NTT kan sekarang cuma di Makassar kan. Assalamualaikum Bang. Masih ada bau-bau coto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam kenal Bang. Iya. Dari Sulawesi bang. Apa nih? Ngapa nak kulle? Dewa ko pesen. Ngapa nasang itu Mangkasaran? Alamak. Kau Makassar ngaseng kau. Jamin lagi gue kan. Balas sih. Makin takut Tapi orang. memang orang di NTT tapi teh kalau luka jangan ini. Ini aja tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa tuh sing nih orang Makassar juga? Bukan orang Makassar, orang Bugis. Tuh rumah saya deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. rame tuh bahasa Yunani kuno dipakai. Bukan manjo. Ada Beb, Bang Dalbo. Tadi dia kemalku itu kurang ajar. Nggak bisa lagi live sedeng. Berapa hari ke depan baru live lagi. Selesai mi, siap laporan selesai mi deng. Apa Jo? Rapat kita di. Jaringanku mama Apa hasil keputusan rapat?
bilang Mika di sini. Enggak apa-apa gitu. Oh iya. Jadi Api Sulsel mensupport Ji, cuman jadi supporter cuman, tapi tetap kena dibebani tugas untuk mencari sponsor begitu. Cocok minta tahu. Iya. Kapan rencananya? Insya Allah bulan depan tanggal 1 bulan dari sekarang. Kenapa enggak sekali bikin di Karebosi tablik Akbar? Indoor kini deng, indoor. Walah, masih giga. Tapi jamaahnya banyak sekali. Oh, Jadi Pasame. tadi itu yang datang, kita kenal semua Bang Suma kan lagi kenal sekali. Oh, berarti sudah diperkenalkan. Hadirkan pendeta. Iya toh. Tahap pertama dulu, perkenalan toh. Bakal menjadi. Iya. Temanya saya dirubah sedikit. Apa itu temanya? Ada sudah kukirimkan Ki Menyongsong hari kemerdekaan? Enggak Ji. Tidak terlalu berbau Ji. Oh, cocok nih. Karena di kalangan situ kan Saya ada hotel. tidak apa-apa Ji. Saya sebenarnya ku bilang malah bagus lah kalau jor-jor mi gitu ya. Jangan tong kita wah. Nanti Jangan dulu Bunda karena kembali ke kasusnya mau nu kenal Ustadz Yahya. bilang kita Ji. Jadi yang masuk Oke, Mi. nanti itu di spanduknya Api Ada informasi terakhir ini. MMCI. Baru saja informasi Bu, 2 menit yang lalu. Apa itu? Edis di sana kan siang tuh, Iya. kelaparan. Tidak punya duit. Cipuruki. Betul. Makan. Paling bagus tadi. Bagaimana kalau kita ke tengah katanya? Di tengah. Maksudnya itu mancing untuk PK. Rantasa na bawa na. Mau pinjaki bulu na tadi itu. Ini Edis tadi kan lapar tuh. Ternyata nggak punya duit. Makan. Kono. Dong. Dia digebuk security. Sono. Babak belur. Sono. Gara-gara curi ayam. Makan nggak ada duit. Oh. Undang lagi Dia bawa HP-nya. Dikira ada isi koin kan bisa dimasukin ke dana tuh. Dia harap adalah. Makanlah dia. Pas dia mau bayar kosong. Nggak ada yang sawer kan. Udah. Jadi pura-pura naik di atas meja lompat-lompat. Pura-pura gila. Tapi nggak percaya orang sana pura-pura gila. Udah. Bawa belur dia sekarang. Kirain dia makan kayak Ini gugup. bahas apa ya Bang? Dari tadi nggak ngerti tuh apa topiknya hari ini apa gitu loh. Ini harga sayur mau naik menjelang ini Idul Adha. Ayam, telur, semuanya barang-barang naik harganya di pasar, Mbak. Menjelang Idul Adha, Idul Kurban. Termasuk domba, Bang. Iya. Bang, apa Yahudi, kayak ini, diskusi ini sama Yahudi, Edi saja Bang Juma kalah. Nggak ada by data. Cuma modal-modal mulut aja gitu loh. Kenapa gitu loh Bang? Nggak apa-apa, nggak masalah. data yang kayak gimana tuh Mbak Ayo Yudil? Bang Juma. Saya kan tunjukkan tadi Matius 7:15. Comot-comot air Alkitab aja ya Bang Juma ini. Lah Bang. jadi saya harus comot apa kalau gitu? Bang, sebenarnya kau tahu nggak bahasa Arab Bang? Saya sedikit demi Kalau Juma sedikit. bisa berdebat bahasa Inggris bisa, ya kan? Enggak, aku nggak bisa juga bahasa Inggris. Nah, bisa dia. Siapa? Juma bisa. Edis. Serba bisa dia. Bang Edis bisa. Bang Juma kayak mana kayak gini Bang? Ya nggak bisa, saya nggak bisa, saya nggak bisa. Tapi meskipun Belajar saya lagi loh tidak, Bang Juma. meskipun Edis bisa semua bahasa, tapi kan tetap aja dia pengikut nabi palsu. Jadi untuk apa? Nabi palsu kalau kami bilang Nabi Muhammad belum tentu utusan Tuhan. Mana banyak dalilnya? istri. Mana dalilnya? Tanda-tanda Banyak nabi istri, palsu itu pengikutnya perang. kita lihat. Nah, dia Berarti- kena apa? Kena santet, Alamak. ya kan? Guna-guna
apa? Nggak ada kayak gitu. Tanda-tanda nabi palsu itu apa? Tanda-tanda nabi palsu itu pengikutnya memanggil Yesus Tuhan. Bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu tanda-tanda nabi palsu, pengikutnya kayak gitu. Kamu tuh bukan itu tanda nabi palsunya. Asal ngomong. Palsu lah, nggak ada Itu imannya. namanya asal ngomong. Tanda-tanda nabi palsu bisa kamu Bang, lihat modal dari menang. buahnya, kata Yesus. Bang, Memanggil abang jadi mama-mama aku cocok. Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku juga. Itu tanda-tanda Abang pengikut cocok nabi jualan palsu. sayur. Begitu. Abang satpam juga dulu kan. Sama Jangan kayak si apa sih? saudari ini mengambil tanda-tanda yang tidak dikatakan oleh Yesus. Itu bukti Anda sudah kalah sebelum berperang. Abang berani mati-matikan mie. Nah, sekarang saya tanya, menurut Aku nanya Yesus, sabar, Aku nanya dulu menurut sama Bang. Yesus, Aku nanya- pengikut nabi palsu itu bermukjizat pakai nama siapa? Nabi Ayo. palsu. Hah? Ya kayak Nabi Muhammad lah Nabi palsu. Inilah kalian orang-orang yang tidak punya otak. Kan nggak punya otak. Kau kayak Lah, mana? Yesus berkata di dalam Matius 7, dari buahnya nabi palsu itu bisa kamu lihat. Apa buahnya? Bermujizat pakai nama Yesus. Pertanyaan saya, Baca dari siapa yang sampai bermujizat pakai nama Yesus? Islam umatnya Nabi Muhammad atau Kristen umatnya Paulus? Ayo jawab. Nabi Muhammad lah, udah jelas. Jadi perilakunya. berarti Anda sudah gila. Paulus apa kesalahan Paulus coba? Coba apa yang Mengajarkan umatnya bermujizat, bernubuat pakai nama Yesus. Mengaku dengan bohong bertemu Yesus di padang gurun. Padahal itu bukan Yesus. Jadi istrinya banyak. Bukan Yesus yang Ajak ditemui oleh Paulus. kena santet. Tapi Kucing unta. Darah dia masuk surga. Belum tentu dia di surga. Tanda-tanda pengikut pasti nabi dia di palsu surga. menurut Yesus itu apa? Abang berani matikan mie. Ya udah, Anda turun. Anda Sama turun. Edis, Abang salah. Anda Nggak pakai data. masuk ke gereja, cari biji pelernya pendeta, isap. Sampainya Anda hamil. Biji peler aja ya, jangan yang lain. Pada saat di saat dana gatel. Mantap, apa-apa. Anda wajar dikasarin. Oke, wajar saja bang. Wajar, orang zalim. Bagus itu, masih sopian saya ngomong. Orang gila kayak gitu temani ngomong. Kamu cari bijinya pastor, habis itu isap. Kayak di Lukas 11 nomor 27. Berbahagialah buah sukun, Buah apa? Buah dadu yang kau isap. Tanda-tanda pengikut nabi palsu, banyak istri. Ya Daud. Salomo, kakeknya Yesus berarti. Parah. Perang. Lah, bagaimana dengan Nabi Musa? Bagaimana dengan Nabi Daud? Bagaimana dengan Yesaya semuanya? Dasar pengisap batu. Anda dilembutin, tak mau. Diajak diskusi baik-baik, tak mau. Mau kasar-kasar kayak gitu baru mau. Dasar penyembah biji. Dia mau mainin. Bang, penyembah batu ya kalian lah ke Arab cium-cium batu. Tanya dulu samamu. Ada nggak kemudian Mami, antara Islam dengan Kristen yang nyembah batu sakar? Kan cuma kamu yang nyembah batu sakar, toh? tahu lah kalau Yesus itu punya batu sakar tidak? dia mati-matian menghabiskan uang. Kutanya dulu, Yesus itu punya batu sakar tidak? Kutanya dulu, Yesus itu punya batu sakar tidak? Hah? Kamu gak ada yang betul. Kau punya, Hei, Yesus itu punya batu sakar enggak? kau punya nggak? Kau punya? Kau kan enggak nyembah saya, Tuyul. Kau kan sembah Yesus. Kau. Pertanyaan saya, Yesus itu punya batu sakar kagak? Paman. Punya. Ketika dia digantung di salib,
menebus dosamu, apakah bijinya juga ikut digantung? Atau diletakkan dulu bijinya di pot bunga, baru Yesusnya digantung? Atau dia digantung bersama dengan bijinya? lah saya tadi aku orang Muslim agama Sian, Ya kan, nyembah betul batu nggak? sakar, nyembah batu sakar, nggak malu. Mantap bang. Hajar dia. Kolose 2 nomor 9. Di dalam tubuh Yesus berdiam secara jasmani keilahian. Dewa berdiam secara jasmani di dalam tubuh Yesus. Biji sakarnya termasuk jasmaninya enggak? Termasuk. Berarti biji sakarnya juga adalah Tuhan lah. Tuhan. Penyembah batu sakar pale. Ya kalau Yesus itu- Bilang ki, jangan ki malu-malu. Ternyata biji sakar pale. Tuhan tak bilang tomak ki Kalau kurang biji sakar yang kita mau sembah cari-cari maki juga di kebun binatang, banyak batu balatengnya itu sapi. Besar lagi. Ada batu Besar sakar lagi. juga. Makanya jangan menghujat, menuduh muslim menyembah batu. Jangan Iya. kau menghujat, Dek. Karena Bibelmu siap pasang badan. Kau datang sini baik-baik, saya layani kau dengan baik. Kau datang di sini kesurupan, kusiram timah panas mulutmu. Kira-kira nih, saya mau nanya nih, kira-kira pada zaman penjajahan Belanda, kok kenapa kau turun-turun pada zaman Aku belum penjajahan siap. Belanda, Aku belum siap. di mute dulu mulutnya ini anak kucing ini. Pada saat penjajahan Belanda, kira-kira berani nggak Kristen mengatakan agama kami agama kasih lah? Kira-kira pada saat penjajahan Belanda di Nusantara ini ada nggak pendeta Sama kayak pastor yang bisa berkhotbah kalau kan agama kalian, Kristen kan? itu agama kasih? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Biarin dia menghujat. Ketika masa penjajahan Belanda, ada tidak kemudian orang Kristen yang berani di sela-sela dentuman peluru, bum. Ada nggak kira-kira Kristen bisa berkhotbah di lorong-lorong rumah kita? Selamat pagi Bu, kami dari Persekutuan Penyembah Kristus ingin mengajak Ibu dan semua yang ada dalam rumah ini menuju kepada ajaran kasih Kristus. Marilah kita ke rumah ibadah kami gereja menyembah kepada Kristus karena kami ini adalah agama kasih. Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Bisa tidak? Masa penjajahan Belanda orang Kristen bicara kayak gitu? Bisa nggak? Nggak bisa, Cahayu. Sekarang Indonesia sudah merdeka. Berkat pejuang-pejuang Islam, baru orang Kristen muncul. Kami ajaran kasih loh. Tuhan kami biji sakarnya ada loh. Tuhan kami punya anus loh. Berani nggak? Dasar tukang tahayul. Kalau di sekarang ini kalian bisa. Kalian bisa mengaku agama kasih, bisa. Tapi orang-orang yang tidak ngerti tentang sejarah kekelaman agamamu bisa percaya. Tapi kalau kami yang paham, no way. Tidak ada jalan kami untuk percaya ajaranmu itu. Paham? Koin. Gak ada kerjaan. Dia ngomong suara yang kecil ini tiban aja. Paham enggak? Dia ente? gedein. Jangan Bang Tuman, Ada nanti duit Bang Tuman kau, akan makanya kau Paham enggak sama ente? orang, urus Kira-kira agamamu. tuh, ayo. Satu-satunya Tuhan yang turun ke bumi nete sama wanita dewasa cuman Tuhan lo. Salah enggak? Dia itu Ayo. firman Tuhan. Firman Tuhan. Tapi ujung-ujungnya kau Tuhan kan? Hah? Kau bilang itu kan firman Tuhan, tapi ke gereja kau Tuhan kan juga nya dia? Hah?
Satu-satunya agama yang Tuhannya turun ke bumi netek sama wanita dewasa. Iya Tuhan lu. Ya, yang Tuhan lu. Benar enggak Tuhanmu itu pernah mimi nenek? Kau dulu satpam kau kan. Benar tidak Tuhanmu dulu turun ke bumi isap nenek? Penista agama, kau penista agama, kemudian tak tangkap kau. Ku tanya, aku serius nanya. Aku serius nanya. Betul tidak Tuhanmu turun ke bumi isap nenek? Datang ke bal hukum. Kebel hukum. Penjara dia kan. Apa yang kau mau hukum? Oh, saya bicara sesuai dengan data. Lukas 11 nomor 27. Berbahagialah buah dede yang engkau isop. Hama. Kurang kerjaan aja lu Tuhan lu turun ke bumi. Ngapain dia isap nenek orang dewasa? Kurang kerjaan. Tuhan kok kayak gitu kali. Mending Tuhan itu turun ke bumi isap apa itu? Isap apa bagus? Isap permen. Oh ini turun ke bumi isap itu. Malu-maluin. Kenapa istrimu udah berapa? Ya istri pula kau bawa. Dasar. Kenapa sakit hatimu rupanya? Sakit hatimu. Punya Tuhan kayak gitu. Hantam kau sempat datang ke Medan. Kemarin saya datang ke Medan, saya buat satu Medan bersyahadat. Kau kemana, Dek? Kau kemana? Saya ke Medan kemarin. Dan saya akan datang lagi ke sana. Saya ada kegiatan besar dalam waktu dekat ini. Ku cari kau kemana? Saya ke Medan, kau ke gorong-gorong. Besok kau belikan rok ya. Di mana alamatmu? Ku belikan rok. Kirim sama kau belikan BH. Bang Suma ke Medan, kamu sembunyi di gorong-gorong. Laki-laki mulutnya satu, kau dua. Jadi kayak perempuan. Saya ke Medan loh. Saya ke Medan. Saya goyangkan kota Medan. Kau kemana, Dek? Bang tikus. Saya ke Medan, Dek. Saya pawai, Dek. Pergi puluhan ribu manusia ku ajak bersyahadat di kota Medan, Dek. Kamu kemana? Lobang tikus. Kau di kandang babi. Lagi sisir rambut babi, Dek. Kandang babi cuma. Manras aku, Dek. Berani. Beron kem aku. Buka masker. Ya, kamu birahi pasti kalau lihat aku. Kau birahi pasti. Habis timun kata Bang Blender. Kamu kalau lihat mukanya Bang Suma, habis timun kau buat. Jangan kau hina-hina security. Tuhanmu mati gara-gara dibunuh security. Tuhanmu mati ditombak sama security Romawi. Security lebih berkuasa daripada Tuhanmu. Tuhanmu mati ditombak sama security Romawi. Satu-satunya Tuhan yang mati ditombak sama security ya Tuhan lu. Manras saya anak buai. Sakit deh. Sakit. Sakit deh, sakit. Matikan. Sakit deh, sakit. Tuhanmu ditombak sama security Romawi sakit deh. Jangan kau menghina di sini, menghina orang punya pekerjaan. Mamamu kau masukkan lubangnya pakai pilamu. Emosi dia, emosi. Gara-gara Tuhannya yang turun ke bumi mimi itu dibahas. Si Andel loh. Ke situ sudah. Udah. Makanya jangan menghujat. Kalau kau mau naik baik-baik di sini bertanya, kita jawab. Naik ke sini baik-baik, silakan. Kita diskusi baik-baik. Tapi nggak akan pernah bisa. Kamu pakai data apa? Tetap aja kau jungkir balik. Kamu bisa menang lawan kami kalau kau ikuti Edis ke luar negeri, menghujat dari luar. Nah, itu kau menang.
menang congor. Menang congor tapinya. Tapi kalau kau mau melawan kami dengan data nggak bisa, Dek. Susah, Dek, susah. Susah, Dek. Nggak bisa, Dek, nggak bisa. Kamu nggak bisa menang hadapi kami karena kamu sudah kalah dari awal. Setiap kau menghuyat, itu Bible ada loh. Pasang badan. Pasang badan tuh. Sakit, Dek. Sakit. Oh. Cup. Sakit paman. Oh, sakit. Makanya jangan menghina, Dek. Jangan menista. Ya. Illalladzina zalamu minhum. Ah, itu ada dalilnya. Gak boleh kami berdebat. Gak boleh berdebat. Kecuali dengan cara yang baik. Illalladzina zalamu minhum. Kecuali terhadap orang-orang zalim. Kamu tuh zalim. Naik ke sini menghina, menghujat. Profesi kau bawa-bawa. Belum tentu juga suami itu kerjanya baik. Mana tahu penjual tai babi kering di pasar. Manalah kita tahu. Iya kan? Kau hina profesi orang. Nah, tahu-taunya kau hanya penjual tai sapi. Kau baik-baiklah datang naik ke sini, Bang Suma. Iya, Tante. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Apa pertanyaannya? Kau naik ke sini kayak orang nggak ditiduri sama suami selama 6 bulan. Kami orang siap tempur, bahkan mati pun kami udah siap. Jadi nggak usah kau datang kasar-kasar gitu, nggak usah. Kau naik ke sini baik-baik aja bertanya. Bang Suma, saya mau berdiskusi. Ya, kita diskusi, kita layani baik-baik. Tapi kau datang menghina, menghujat, katakan kami nyembah batu, kau akan kena sendiri nanti. Zuma, mengapa mulut kau kata-kata semua hina? Ya, Buruk mana? kau Coba, bilang kata. coba, mana yang saya hina mana? Buktikan. Mana? Mulut Iya, yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? kalau anak-anak kecil dengarkan rosak anak-anak kecil. Iya, karena itu tertulis di Bible. Berbahagialah buah dada yang kamu isap. Lukas 11 nomor 27. Makanya Bibelmu itu tidak cocok dibacakan kepada anak kecil. Makanya gereja ndak pakai toa, malu. Jangan Zuma. Paham? Kalau anak kecil dengar kata-kata kau kan rosak di orang. Iya, karena itu Bible. Yang saya baca itu Bible, Dek. Pernah yang sopan. Yang ku baca itu Bible. Berbahagialah ya wanita dan buah dada yang kamu icap. Bagus saya pelintir kayak gitu. Macam mana lah Zuma? Ya, makanya di Kristen itu nggak ada hafal Bible, Dek. Karena kau hafal Bible itu bahaya. Mulut jamban lah. Itu Bibelmu, Bible. Itu Bible. Hei, itu Bibelmu, Dek. Kan kau bapak Zuma. Itu Bibelmu, Dek. Mana kau Kamu didik malu anak? dengan isi Bibelmu? Malu ya? Revisi, Dek, revisi. Saran saya revisi. Berbahagialah penjual permen yang engkau isap. Ganti aja kan bisa tuh, di Bibelmu kan suka gitu. Direvisi. Nah, kau ganti buah dada di situ, kau ganti buah dada. Buah dadu. Inikah ibu bapak Berbahagialah wanita dan buah dadu yang kamu isap. Bagus toh? Malu. Bagus. Kamu malu? Kamu malu? Kamu malu dengan Bibelmu sendiri? Malu? Aku pun malu dengan Curhat aja terus sampainya kau mati. Curhat terus. Hantam terus Bibelmu sendiri, hantam terus. Bibelmu tertulis begitu,
Bibelmu tertulis begitu, kau nggak Masa malu? pula pengikut-pengikut yang kagum dengan kau? Pengikut, ada pengikut. Sudah begitu tertulis. Mulut Zuma. Gimana coba caranya dibaca? Aku bacakan ulang kau ya. Bacakan ya. Ini masih yang sopan ya. Aku bilang kalau saya sudah bawa Amsal di Yeskiel, mati kau. Untung saya masih kasih kau yang standar aja dulu. Ku bacakan samamu ya, Dek. Ku bacakan kau ya. Nih, ku bacakan. Tatkala Ecus lagi mengatakan perkara itu, datanglah seorang perempuan di antara orang banyak bersuara sambil berkata kepadanya, berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan teketek yang telah engkau icap. Tuh, dalil, Dek. Adik, itu dalil, Dek. Itu dalil di kitabmu, Dek. Kamu malu? Malu, Dek? Malu? Hah? Malu kau punya dalil kayak gitu? Hah? Malu? Punya dalil kayak gitu, malu? Ya, bukan malu. Malu enggak? Itu kan ada tertulis. Di terjemahan lama dengarkan. Berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan tetekek yang telah engkau icap. Bunda. Begini kau Ustad. Aduh, Ustaz. Mana ada Ustaz baca Bible? Dungu kau memang. Itu Bibelmu itu yang tertulis kayak gitu. Makanya kalian punya gereja ndak pakai toa. Orang kalau mendengarkan toa dari gereja baca ini, bisa tabrakan semua kendaraan di sampingmu, samping gereja tuh. Tabrakan semua orang yang ada di situ dengarkan itu. Orang lagi naik motor, tiba-tiba berbunyi, ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak yang berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan teketek yang telah engkau hisap. Tabrakan semua orang, tabrakan, serius. Untung gereja ndak pakai toa. Itu belum apa-apa itu, belum ku baca Amsal 7 belum. Belum ku baca Yeskiel belum, Dek, belum, Dek. Dasar dungu. Makanya kalau orang punya akal itu, Dek, itu dipakai itu akal. Orang kenal kau siapa si Zuma ini? Mulut jamban. Oh, itu jamban ya. Oh, baru tahu saya. Saudara-saudara, dia sudah mengatakan Bibelnya itu jamban. Bagus. Thank you, Dek. Coba kau yang baca si jamban, Dek. Kau baca si jamban. Coba saya pingin dengar. Kau baca si jamban dulu. Lukas 11 nomor 27 silakan. 1, 2, 3. Beza. Coba kau baca si jamban dulu. Si jamban kau baca coba silakan. 1, 2. Pernah cakap begini buruk-buruk. 1, 2. 1, 2. Baca si jamban, Dek. Kau kan mengatakan tadi si jamban yang ku baca itu si jamban. Coba. Nangis dia. Nangis tapi dia pura-pura tertawa. Aku baca ya. Aku baca terjemahan 1954. Tatkala Yesus lagi mengatakan perkara itu, datanglah seorang perempuan dari antara orang banyak bersuara sambil berkata kepadanya, berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan tek yang telah engkau hisap. Mana? Puas? Kamu saudara-saudara banding puas? Ilmu pun jauh, Puas? akhlak pun
Jauh. Oh, ternyata melanggar akhlak kalau baca ini. ternyata melanggar akhlak kalau kita baca ini. Saya ulang lagi ya. Saya ulang. Ilmu pun jauh, akhlak pun jauh. Tatkala Yesus lagi mengatakan perkara itu, Saudara-saudara, orang tidak malu dengan gurunda kamu ini. datang seorang perempuan dari antara orang banyak, bersuara sambil berkata kepadanya, berbahagialah rahim dan yang mengandung engkau, dan tek 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 yang telah engkau sahab. Saudara-saudara, tengoklah akhlak gurunda kamu. Oh, ini. ternyata nggak bagus anaknya. Kalau baca ini, Bro, itu anaknya data nggak dibaca, bro. bagus. Itu data di Bible mulu itu. Tidak apa. Tengok Itu data di Bible, kecuali ngarang-ngarang. Ternyata. Assalamualaikum bang, turun dulu bang ah. Iya. Pusing abang kita ini, sisa hari ini pusing. ada orang yang isap tete pusing Banding dia. Edis. Ilmu Kepala ini bang. Ini aja bang, daripada gitu. Kok sebenarnya itu malu itu. Malu dia, malu. aku tak malu. Masalahnya nih bang, Zuma Malu dia. bicara tentang Bible-mu. Malu dia. Seandainya dia tidak pernah baca tentang Bible, mungkin dia tidak bisa mengatakan seperti itu. Kira bila akhlak gurunda kamu ini begini buruk. Hai. Aku baca Yehezkiel 23 nomor 20. Coba Anda bayangkan kalau orang lagi naik ojek lampu merah mendengarkan dari gereja suara ini. Kau Dengarkan. tidak malu dengan Zuma, aku pun tidak tahu. Dia birahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan sakarnya seperti sakar kuda. Hai. Kita baca terjemahan 2018. Dengarkan dengan seksama. Siapkan tisu basah. Dengarkan. AYT tahun 2018. Ya, dengar. Dia bernafsu kepada para kekasihnya yang auratnya seperti aurat keledai dan air maninya seperti air mani kuda. Hai. Sekarang kita baca Saudara, terjemahan 1954. Dengarkan, siapkan tisu. Di, kau tidak malu dengan gurunda kau. Kalau aku pun tidak. Asiklah ia terlebih daripada segala gundi mereka itu yang dagingnya seperti daging keledai dan cemarnya seperti cemar kuda. Oke, sekarang kita baca bis terjemahan 1985. Dengarkan, siapkan tisu. Dia sangat bergairah terhadap laki-laki yang meluap nafsu birahinya dan yang gejolak birahinya sebesar nafsu kuda jantan. Tidak waras sudah gurunda kamu. Itu kita goblok.
Kita baca sekarang MILT 2008. Dengarkan baik-baik. Siapkan tisu. Dan dia birahi terhadap kekasih-kekasihnya yang auratnya seperti kelamin keledai dan sakarnya seperti sakar kuku kuda. Sekarang kita baca Selaber tahun 2011. Siapkan tisu. Dengar. Dia birahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan air maninya seperti air mani kuda. Sekarang yang terakhir anak-anak, kita baca versi APB terbitan tahun 2015. Siapkan tisu. Ini pula kualitas gurunda kamu. Dia birahi terhadap gundik mereka yang auratnya mereka seperti aurat keledai dan air mani mereka seperti air mani kuda. Aku kok sakit kepala. Au 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 au. Gimana itu? Nangis bang, nangis bang. Nangis. Habis tisu. Sampai kau jadi gila semua. Orang kalau baca ini bisa gila ya? Iya. Pantasan dia jarang baca tapi gila dia. Pantasan kalian gila pada. Pantasan Bibelnya sendiri ditetekin. akui kalau baca ini bisa gila. Alamak, mungkin kamu cemburu sama sakar kuda. Kalau sakar kuda sama seperti lombok botol. Kalau kamu sama seperti lombok biji. Aduh, cemburu dia sama kuda. Sakar kuda seperti lombok botol. Kalau dia seperti lombok biji. Cemburu Ini nih. kan gurunda kamu. Lihatlah kualitasnya. Orang baca Bawa dalam Bibelnya, peri, lihatlah ya, Pak. kualitas guru kamu katanya. Hah, itu tertulis di Bibelmu loh. Saya cuma menggunakan variasi nada. Kualitas gurunda Saya belum baca kamu. Amsal. Aduh. Mau dibacakan Amsal? Mau? Ini pula kualitas gurunda kamu. Mau? Ini kan kualitas yang kamu bangga-banggakan. Mau saya bacakan Amsal? Mau? Kitab goblok yang dibaca. Aduh. Enggak usah Amsal ya, Yeskel aja ya. Yeskel. Kalau ini gua tambah ini siapa ini gua tambah? Gua tambah Muslim Kristen gua tambah. Teman-teman masih ada tisu nggak ini? Saya mau baca lagi nih. Hah? Ada kualitas gurunda mereka begitu. Coba. Dia tertawakan Bibelnya. Ternyata rendah kualitas kalau kita bacakan. Kita bacakan Yeskel teman-teman. Siap. Mestinya kau malu bro. Siap. Mestinya kau malu. Oke. Tangan kanan di atas, kaki kiri di depan. Berdiri semua yang ada di sini. Mari kita mulai. Mereka bersundal di Mesir. Sakit perut. Mereka bersundal pada masa mudanya di sana susunya di jam-jam dada keperawanannya dipegang.
Kosong. Kita baca NILK tahun 2008. Kaki kanan di depan, siapkan tisu. Mereka bertindak sebagai pelacur di Mesir. Mereka bertindak sebagai pelacur di sana pada masa mudanya. Di sana buah dadanya dipegang-pegang. Di sana puting keperawanannya diremas-remas. Ayo yang di sudut sana kenapa jadi lemas? Semangat. Mari kita tonton kualitas gurunda kamu. Saudara-saudara, mari kita tonton kualitas. Saya jadi ngeri, saya jadi merinding sendiri teman-teman. Allahu Akbar, Masya Allah. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yakuluna hadha min indillah. Celakalah orang yang menulis menulis sebuah kitab dengan menggunakan tangannya sendiri. Celakalah mereka, kata Allah. Lantas mereka mengatakan ini dari Allah, padahal sebenarnya itu bukan dari Allah. Ini yang diterangkan kemudian di dalam Al-Quranul Karim. Tak boleh semua. Makanya kenapa orang yang mulut orang yang mendengarkan, yang punya mulut kitab jamban, pun tidak boleh baca mengatakan itu adalah sesuatu yang tidak benar dan menganggap membaca itu adalah sebuah Jangan kau kegilaan. baca Al-Quran. Karena mulut memang kau jamban. enggak pantas disebut kitab suci dengan adanya data-data Tak sesuai seperti kau itu cuma. gitu loh. Kau tak Itu, layak. teman-teman, ya kita dengarkan tadi kan, bagaimana mungkin itu bisa dikatakan sebagai firman Tuhan dengan polanya kayak begitu bunyinya. Makanya mereka pun malu mendengarkan, malu sebenarnya. Mereka menutupi rasa malu itu dengan berpura-pura sama ini kualitasnya gurung. Sebenarnya mereka malu gitu loh. Hanya karena mereka terlanjur menjadi oten sebenarnya. Menjadi oten dan sudah terlanjur dibawa kekangan iblis. Makanya mereka itu malu. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Saudara, hari ini terbongkar kualitas Ya, sekira begitu teman-teman. Saya jamban, saya mual, tolong diambil alih dulu. Mual, saya mau muntah ini gara-gara sakar kuda di jama-jama, puting apa segala macam dibawa di sini. Ya, tolong diambil alih dong. Siapa dong? Saudara Mandro. Saudara Dalbo, silakan Bang Dalbo, silakan. Aku mau muntah, pusing aku oleng langsung. Kenapa sih? bandingkan gurunda kamu tikus. dengan Edi sebagai Iya. ilmunya Iya, kosong, tikus. mulutnya jamban, otaknya selangkangan. Saudara, kualitas gurunda kamu. Sudah ada yang Ganti pemain, yang bagus. mana gurunda? Kenapa Immanuel bersin-bersin? Hanya Zuma itu memamerkan kebodohannya aja itu. Jadi membaca Bible itu orang bodoh ya Bang ya? Zuma itu bodoh. Enggak, bro, dengar baik-baik. Tadi yang dibaca itu Bible atau bukan Bible yang dibaca? Saya tanya dulu bro, kau jujur lah. Yang dibaca tadi Bang Juma itu Bible atau bukan Bible? Ini saya baru nongol nih. Oke. Itu Alkitab itu bagi orang-orang bodoh diberi perumpamaan. Kan membaca Bagi doang, orang-orang bang, dengerin dulu bang. Orang-orang bodoh itu. Bang dengerin dulu. Kan tadi membaca. Kalau membaca itu, yang bisa membaca Bible itu orang bodoh atau bukan orang bodoh bang? Kalau membaca. Maksud kamu itu apa? Itu dari pertanyaannya udah bodoh. Oh bodoh. Jadi membaca Bible bodoh ya bang ya?
Dari pertanyaanmu Oke, saja saya sudah baca. bodoh. Saya baca ya bang. Saya tunggu saya biar Kau itu diketawain umat Kristen baca Bible seperti itu. Apalagi Edis lebih parah lagi. Jengkrak-jengkrak dia ketawain kalian itu. Oke, saya baca ya bang ya. Ini saya bodoh apa enggak nih? Yeskel 23, lo diam dulu, saya mau baca. Ya baca aja. Ya diam ya. Yeskel 23 nomor 1 sampai 10. Kakak beradik Ohola dan Oholiba. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana cucunya dijama-jama dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Ini membaca ini bagaimana menurut abang? Saya baca tadi bang. Ya udah diam ya, saya jelaskan. Enggak, jangan dijelaskan bang, saya baca doang. Dengar. Perumpamaan itu perumpamaan mengenai orang Israel dan Yehuda. Israel dan Yehuda adalah perumpamaan Rohama dan siapa itu tadi. Jadi bersundal itu artinya dia menyembah ilah lain. Menyembah Allah Tuhan berhala. Enggak apa-apa, biar mereka menyembah ilah-ilah lain selain Yahweh. Artinya dia mengikuti sesembahan orang Mesir. Itu dalam arti kata. Jadi menurut abang itu perumpamaan bersundal. Susunya diraba-raba. Bang. Jadi kau menurut itu abang dengerin dulu arti jadi bersundal, kau bang. itu tidak memahami karena kalian Iya, itu makanya tidak akan saya mau nanya mengerti. ke abang. Kalian tidak akan mengerti. Makanya saya mau nanya ke abang, dengerin pertanyaannya bang. Apa Mustahil arti, kalian mengerti karena kalian itu diberi perumpamaan aja. Apa arti bersundal menurut bahasa Indonesia bang? Bersundal itu artinya orang yang menyembah pergi ke ilah lain, Tuhan lain. Kok bersundal? Kok menyembah bersundal? Apa hubungannya ya? Waduh. Bersundal itu begini. Apa hubungannya bersundal dengan menyembah bang? Gak ada urusan. Saya mempunyai suami atau istri. Lalu saya pergi ke istri atau suami yang lain. Itu artinya saya sudah bersundal. Saya buka artinya KBBI Tuhan bersundal ya bang ya. Tuhan Saya buka Yahweh KBBI ya. adalah sesembahan orang benar. Israel. Lalu dia menyembah Tuhan orang Arab, batu, menyembah batu hitam. Itu bersundal namanya. Saya baca bang ya arti KBBI bersundal ya. Jadi tidak ada diam Tuhan diam dulu, ini kita yang orang maha Indonesia nih. Sundal menurut KBBI adalah tidak ada Tuhan dengerin, di luar Israel. Buruk kelakuan. Kalau ada Tuhan di luar Israel itu Tuhan Buruk omong kelakuan kosong. tentang perempuan, Tuhan palsu. ACUR jalang, perempuan jalang, pelaku, aur dan seterusnya. Itu arti bersundal menurut KBBI bang. Setuju bang? Bersundal itu artinya dia berzina, dia menyembah ilah lain. Dia berzina. Dia berzina dengan ilah lain. Seharusnya buset. Dari mana ada bang berzina dengan Tuhan lain? Harusnya dia menyembah Yahweh, tapi dia menyembah batu hitam. Itu berzina namanya. Apa hubungannya berzina? Karena dengan tidak ada menyembah? Tuhan di luar bangsa Yahudi. Tidak ada Tuhan di luar Abang bangsa ini Yahudi. nabrak bahasa Indonesia bang. Yod Het Fafe. Saya baca lagi nih ya. Menurut KBBI ini. Jadi di luar nama Yahweh itu menurut KBBI, Tuhan iblis, Tuhan palsu. Menurut KBBI, Iblis yang menyebut dirinya Tuhan. Iblis yang menyebut dirinya Tuhan. Itu Tuhan di luar Israel. LACUR jalang, perempuan jalang, PLACUR dan seterusnya. Apa arti bersundal? Pelacur, pezina, pesundal itu sama saja. Sama saja. Artinya orang-orang yang tidak setia, orang yang tidak setia kepada Tuhan. Menurut abang itu firman Tuhan atau bukan bang? Satu-satunya Tuhan yang benar-benar Tuhan itu Tuhan yang dari Israel. Siapa Tidak ada nama Tuhan di luar Tuhan Israel. Siapa nama Tuhan itu bang? Jadi kalau kita sudah menyembah Yahweh lalu menyembah batu hitam itu berzina. Siapa nama Tuhan itu bang?
Saya mau bertanya bang, Silakan. batu sakarnya Yesus itu warna apa bang? Saya serius nanya, saya nggak bercanda. Saya sedang ingin tertawa, udah puas tadi. Saya mau tanya, itu bodoh. Zuma itu Anda bodoh. kan mengatakan menyembah batu hitam itu adalah berzina. Saya mau tanya, batu sakarnya Yesus warna apa bang? Serius nih? Warna apa? Saya nggak diajar untuk menghujat. Saya Saya diajar tidak untuk menghujat, mengatakan kebenaran. Saya tidak menghujat. Kolose Kalau- 2 nomor 9, dengar. Kolose 2 nomor 9, kalau dengar, kau itu dengar, semua dengar, orang dengar, bodoh dengar, sebenarnya. dengar, Hanya orang bodoh yang mau percaya omonganmu. Dengar. Kau itu Kolose semua 2, orang dengar, bodoh. dengar. Boleh Sangat enggak? bodoh kau itu Boleh, semua. boleh tidak Anda diam dulu? Saya Edi kasih saja data. ketawain kau. Saya kasih data. Edi Diam. saja ludahin Diam. muka kau. Nggak ada Diam, apa-apa diam, sama jangan Edi. emosi, jangan emosi, diam. Saya kasih data. Kolose 2 nomor 9, di dalam tubuh Yesus berdiam secara jasmani segala keteosan. Itu dalil. Termasuk nggak biji sakar Yesus itu jasmaninya? Termasuk. Berarti batu sakar Yesus itu juga adalah keteosan atau ilahi. Baca dalil. Pertanyaan saya, Yesus yang kau sembah juga termasuk batu sakarnya. Batu sakarnya Yesus itu warna apa? Jawab. Jangan kau jualan obat di sini. Silakan. Coba. Batu sakar Yesus warna apa? Jawab. Hei. Hei. Batu sakar Yesus Tuhanmu itu jawab. Warna apa? Kalau batu sakar Allah bagaimana? Sama Tidak ada ceritanya itu. Tidak ada Tuhan kami itu manusia. Tuhan kami sama seperti Tuhannya Yahudi. Laisa kami syai'. Tidak pernah Apa jadi Zuma? manusia. Sekarang pertanyaan Apa? saya serius. Tuhanmu sama dengan Tuhan Yahudi. Kolose 2 nomor 9. Zuma, Tuhanmu sama dengan Tuhan. Ya. Emang Tuhanku Yahudi banyak- bukan sama. Itu adalah satu hakikat. Emang Yahudi Tuhanku dengan Tuhannya Bani Israel itu adalah satu hakikat. Tuhannya Yahudi. Oke, jangan di-mute, Tuhannya jangan Yahudi. di-mute. Oke, sekarang kamu Jangan di-mute, buktikan. Sekarang kamu Tuhan buktikan. Yahudi Tunggu, beda saudara. dengan Kalau Anda mau batu berdiskusi hitam. baik-baik, dengar, saudara, dengar. Tuhan Kita Yahudi buktikan. beda dengan batu Kita buktikan. hitam, Zuma. Oke. Kau sudah omong kau itu omong kosong besar. Oke, Kau itu bodoh, sangat bodoh kau, silakan Zuma. aku katakan beda. Sekarang begini. Kau bodoh, Mari kau kita bodoh, berbuktikan siapa Emang orang Yahudi. Diam dulu. orang Yahudi pernah Diam dulu. Orang Yahudi jilat-jilat batu. Tidak pernah Zuma. Oke, Yesaya Tidak 6 nomor pernah 6 nomor Yahudi. 7. Yesaya 6 nomor 6 nomor 7. Yahudi Yesaya 6. jilat-jilat batu. Saya bacakan dalilnya. Tidak Yesaya pernah 6. Yahudi. Oke. Kita Tuhanmu bacakan. beda. Yesaya 6. Beda Tuhanmu Zuma. Oke, kita bacakan Yesaya 6. Nah, di sini Beda digambarkan. Tuhanmu Zuma. Jangan. Dengar. Diam dulu. Jangan. Diam. Adik, diam. Jangan Adikku kau membodohi penyembah orang. batu sakar Yesus, diam dulu. Kakakmu ingin baca Bible. Ya, dikatakan kemudian di dalam Yesaya 6 nomor 6. 6 nomor 6 nomor 6
Jadi sedikit pembahasan masalah si biawak tadi lah, dibilang si guru tadi yang mengaku intelektualis. Jadi gini, jadi seorang arsitek itu tidak menjamin 100% dia lebih pandai, lebih kuasain ilmu pertukangan gitu loh. Karena tukang itu terjun di lapangan, sementara arsitek itu cuma pegang pulpen. Gitu. Karena dia nggak lihat kondisi di bawah tuh kayak mana. Dia tadi itu bukan tuh bahasa Jawa. Dia telek gitu dia telek itu dia gitu dia telek ya. Oke. Telek itu dia. Bisa. Tadi itu Matius mau ngomong tuh. Matius mau ngomong tuh. Apa Matius? Lanjut Matius. So meraju. Enggak, lanjut Matius. Lanjut. Dor. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Ya Allah. Ternyata saya masih di koma. Waalaikumsalam. Saya tuh dari awal masuk ketiduran tuh. Ya Allah. Iya ketiduran saya nih. Oh pas ini bang, tadi bang anak babi berkeliaran tempat tali. Tadi naik ke sini. Baru kebangun. Ternyata masih di koma ya. Jadi itu tadi. Matius mau ngomong apa Matius? Lanjut Matius. Tidur saya tadi, sama ngantuk. Udah tidur. Baru. Kelamaan mungkin ya. Saya punya ini. Baru semua tidur saya. Saya punya ini. Jadi orang Islam itu beda-beda. Ada DP Ustadz itu beda-beda DP sifat karakter. Ada baca cerita DP orang keras suara, tapi DP niat itu lurus, baik. Mau kasih orang itu menjadi baik. Betul. Tidak sama dengan pendeta DP mbak kasih bahwa itu, tapi dapat tujuan tidak baik. Jadi jangan salah mengerti orang-orang Kristen ini. Karena di Islam itu niat dulu mau baik, niat baik baru mau nilai sendiri. Baik tidak begitu. Dia dapat contoh lagi ini contoh. Kalau orang Islam itu kurang apa orang Islam baik itu. Kalau mau dibilang kemarin ini perang kemarin dulu ini ya Belanda ini mau bajajah Indonesia dan bunuh semua ini. Dan orang Islam itu mau sabar. Siapa yang bajajah itu Indonesia itu? Kalau bukan orang Kristen bajajah Indonesia. Ya. Baru kamu tak malu kompa agama Kristen yang bunuh itu. Tidak ada orang Islam itu mau bilang teroris, tidak ada. Di mana orang Islam mau bilang teroris? Tidak ada. Dan betul. Belanda ini selama 1000 tahun dia jajah. 1000 tahun Belanda ini jajah ini Indonesia. Siapa itu orang Belanda itu orang apa? Orang Islam bukan orang Kristen. Oten Matius. Orang Oten. Nah itu. Orang Islam itu tidak pernah jajah negara-negara orang ke orang, tidak ada. Tidak ada orang Islam itu biar baku tetangga di orang Kristen, orang Islam itu mbak sayang. Karena Nabi itu coba ajar, siapa Ustadz cerita, siapa Ustadz so ajar saya, Nabi saja baku tetangga ada orang Yahudi, dia sayang, dia larang orang mengganggu orang Yahudi, dia larang, Nabi larang, karena Nabi itu cinta sama orang yang macam dia Nabi Muhammad baku perang, dia melarang orang kalau dia bilang kalau musuh jatuh, so menyerah, jangan dibunuh. Tidak boleh mbak bunuh anak-anak, tidak boleh mbak bunuh orang hamil, tidak mbak bunuh perempuan. Itu orang Kristen semua dia membunuh. Itu pakai pikiran. Matius, yang bikin ribut di Papua siapa Matius? Yang orang sekarang Kristen bikin ribut. semua itu. Di Papua, di Poso. Katanya ajaran kasih Matius ya. Saya masih SD, masih kecil itu di Poso. Saya masih kecil.
Bukan di Poso yang sekarang ini Matius, yang sekarang di Papua itu. Di Papua saya yang tahu itu. Yang OPM itu, OPM tahu enggak kau? Papua Betora Kristen. Nah, kan YouTube. Orang dapat hitam-hitam itu orang Kristen. Dia apa itu? Dia pasukan Kristus, dia ada nama pasukan Kristus dah. Dia ada baru pasukan Kristus begini, di sana. orang Kristen itu, orang kalau mau bakasi bakalai mau fitnah orang Islam, itu gereja orang sendiri mau bakar, baru mau fitnah orang Islam bakar. Padahal orang sendiri yang bakar itu, orang sendiri yang bakar, baru orang mau fitnah orang Islam. Padahal orang mau kasih bakalai. Saya tahu itu di rahasia itu orang suruh. Padahal orang Kristen yang bakar itu gereja sendiri, baru supaya orang Islam boleh fitnah. Nah gitu. Rahasia saya tahu begitu itu. Saya dapat dengar dong baca cerita waktu dia pendeta dan dapat teman-teman baca cerita, saya dapat dengar dulu. Dorong bikin begitu. Dia mau suruh, dia bilang kata orang itu baik-baik dan orang, tapi ada cara mau ambil orang hati. Nah, orang Kristen itu munafik. Karena saya jaga dapat dengar kalau dia Pak Lukas dan dapat teman-teman membaca cerita itu, dia mau tutup pintu. Dia bilang kita orang itu kasih lihat baik dan orang Islam, tapi orang mau cari orang hati itu supaya bagaimana orang bisa mau kasih pengaruh cuci orang otak. Saya sudah dapat dengar begini ini. Saya sudah ingat itu. Baru orang mau kasih masuk Kristen, baru orang mau pergi cari orang yang susah-susah, orang mau kasih doi. Padahal orang itu tidak, orang pemakasih itu tidak betul itu supaya dia itu masuk Kristen begitu. Saya angka baras dulu, kalau mau kasih rayu-rayu orang angka baras. Dia mau pekol ini baras kasih, dia mau kasih ke orang-orang di kampung begitu supaya masuk Kristen. Gitu Lukas ya. Itu ya Matius ya. Jadi yang ngajak kau itu bukan cuma Pak Lukas, banyak gitu, datang dari kemarin orang banyak sekali. Orang pura-pura tuh senyum-senyum, kasih baik. Dulu kamu kasih persekutuan Pak Lukas tiap bulan kah, Matius? Kau kasih persekutuan sama Pak Lukas? Tapi jarang saya kasih, baru dia mau suruh bekerja di gereja, kasih PL, mau kasih bersih semua itu di gereja. Dibayarnya kamu enggak? Dikasih duit enggak kamu? Mau basah dikit, mau 50.000, 20.000, 30.000. So malah saya main di situ. Jadi baru orang dengar ajan nih, ini dengar ajan begini. DP anak ini dia bertanya orang Kristen ini, dia tanya pada DP papa orang Kristen, dia papa suara apa itu? Dia bilang setan. Padahal ajan itu, dia tidak mau ajarin DP anak ini. Dia ajan, ini macam dia orang Kristen ini, baru orang Kristen ini DP anak dengar orang Islam ajan di masjid. Baru DP anak tanya sama DP papa suara apa itu di toa itu? Dia bilang kata setan. Saya dapat dengar dia ajar begitu. Dia bilang begini, kalau Bapak dengar begitu tuh telinga. Begitu. Dia ajar pada DP anak. Sampai kesimpulan itu baru dia mau larang DP anak ini baku tambah dengan anak-anak orang Islam itu dia marah, dia tidak mau kasih nih, dia mau taman dan tahu anak-anak orang Islam dia marah, dia mau ajar DP anak, dia bilang kata kamu jangan taman dengan orang-orang Islam, orang itu mau kasih celaka, dia jaga fitnah orang Islam itu. Di situ orang-orang Kristen sampai besar itu orang otak tak cuci, sampai kenapa orang tak cuci otak dari kecil sudah cuci, padahal orang Islam tidak seperti itu. Ternyata pendetanya setan ya Matius ya. Iya, orang kasih fitnah. Bukan cuma pendeta, orang punya papa sendiri, orang tua, orang anak, orang kasih ajar begitu. Makanya itu yang dapat anak-anak kecil itu, sampai basar-basar itu menjadi malakat pada orang hati itu benci orang Islam, orang otak sudah cuci. Dia mau ajar itu Islam jahat, Islam teroris, Islam begini. Padahal tidak ada, itu bohong semua. Matius. Aku mau nanya, aku penasaran ini. Aku pengen kutanyakan ama, kau cuma belum sempat. Apa ya?
Jangan di sini kalau malu orang dua orang saja. Kita aja. Saya tahu kamu bilang ini pasti kamu suka baku balik dengan saya kan, baku balik ulang. Kan saya putus, mau suka baku balik. Saya tahu, suka baku balik ulang. Enggak, aku mau nanyain. Saat kau mengucapkan Kau udah putus gak dengan Mekana? Anak tuh. Matius, kau udah putus sama Mekana? Tapi so gitu. mulai baku balik lagi. Dia sebadusu ulang pas saya, sudah badusu. Oh gitu. Jadi yang mau balik itu siapa? Mekana mau balik lagi sama kamu? Dia Mekana ini masih badusu pas saya dia masih dosa, masih mau kejar dia. Dia mau kejar terus saya ini dia saja saya Matius ketika membacakan 2 kalimat syahadat. Baca itu saya tante bilang sebelum baca kasih hati itu kasih niat betul-betul kasih bulat. Saya bilang begini, Matius, sebelum kamu dia Ustadz mau kasih baca ini syahadat, kamu kasih bulat hati. Tuhan itu satu, Allah. Baru dia mau kasih, dia baca dulu, dia tante kan dia semantan Kristen, dia dulu masuk Islam. Baru dia membaca kamar dia buka di HP ini, dia Yesus bilang bahwa aku ini utusan, aku ini cuma diutus. Dia kasih baca sebelum membaca syahadat. Ini dapat bukti bahwa Yesus ini utusan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa melalui Bapa. Matius, kamu masih yakin deh Yesus Tuhan? Saya tidak. Yesus siapa? Utusan. Oke. Dia bilang, Ustadz, boleh syahadat. Dia tidak yakin ini Yesus Tuhan. Sudah syahadat. Jadi syahadat begitu. Dia suruh baca dulu. Syahadat itu baru dia suruh beli HP baru. Dia suruh kasih pulang ini HP Pak Lukas HP. Matius, kasih pulang itu HP semua pada Pak Lukas. Masa sopeca LCD dia suruh bayar terus. Pengajar dia itu. LCD sopeca. Dia suruh tangkap ayam. Tangkap kemarin ayam Matius. Soalnya ini ayam liar lari. Ini HP jatuh. Peca ada LCD. Baru saya bilang, Pak Lukas, ini HP ini sopeca. Kamu pesalah. Saya bilang, kamu yang salah. Suruh bertangkap ayam. So jatuh. Kamu bayar lagi itu. Saya suka saya pulang. Saya 4 kali saya bayar itu 100.000. Saya 4 kali bayar saya kasih pulang. Izin tanya Matius. Jadi waktu Matius mu'alaf apa kata Lukas? Oh, so tidak ada. Dia tante panggil. Dia suruh ambil baju suruh ambil semua. Apa dia bilang sama Matius? Baju. Dia bilang dapat Lukas. Dia tante bilang begini, Matius, kompet baju yang ada sama dia Pak Lukas per rumah yang lain itu kamu ambil kemari. Kamu jangan dulu bilang Pak Lukas kalau kamu mau masuk Islam. Kalau dia tahu dia semua mau kasih ini kamu bogo udah ulang. Baru saya coba sambunyi ambil. Dia keluar rumah saya dah ambil. Baru dapat istri tanya, Matius kenapa kamu seangkat ini baju? Baru saya bilang, oh saya mau ini, mau tante ada panggil barang kepi dulu. Saya akal bawa situ sudah pergi. Baru dia tahu semua Islam, dia tahu. Baru dia kasih lihat mata besar begitu, dia jaga gas motor di muka bekel. Biar dia tante bilang, kalau dia mbak ganggu ke lapor polisi. Lapor ke polisi dia begitu dia suruh lapor. Baru saya takut dia mau bahas ini, saya takut dia mengganggu pas saya bilang saya sudah takut pak kamu. Kalau dulu saya takut karena saya tinggal pak per rumah. Sekarang saya sudah tidak tinggal pak per rumah, sudah takut saya begitu. Baru saya bilang begini pada pekemanakan tambah angin di motor. Dia bilang begini, hai Matius, apa yang kamu dapat masuk Islam ini? Coba saya tanya. Tapi dia bilang lihat begini sampai tante dia takut.
Dia bisik di telinga, Matius. Dia orang Kristen, dia Pak Lukas pe kaman akan. Dia bilang begini, Matius, kamu ini masuk Islam. Apa yang kamu dapat di Islam ini? Baru saya bilang begini, yang saya dapat di Islam itu kebenaran. Kebenaran. Karena Yesus itu datang di dunia ini bukan untuk membahas orang Kristen, cuma untuk orang Israel. Dia bantah, di mana itu? Kamu itu bodoh, salah. Saya bilang, kamu yang bodoh. Kamu tidak membaca Bible. Baru dia balik, kamu tahu membaca? Dia balik begitu, saya telah diam. Astaga, betul dia tahu membaca ini. Baru dia bilang, saya langsung tangkis dia. Saya tahu membaca, tapi saya dengar YouTube, dengar Ustadz, dengar TikTok. Dia bilang, bohong semua itu. Sampai tante juga bilang, tidak mungkin sampai tante mbak bohong. Saya bilang, justru kamu saya balik tanya pada dia. Saya bilang begini, DP nama Arya. Arya, kamu ini kan sudah masih Kristen, saya Islam. Saya tanya ke kamu, di mana dia Yesus mengaku dia Tuhan? Cari. Kalau kamu dapat gratis, kamu saya kasih gratis baganti oleh. Saya bilang pada dia, kamu datang besok di mana Yesus mengaku dia Tuhan, baru di mana Yesus itu mengatakan bahwa dia itu dia utus untuk orang Kristen. Coba cari. Tidak ada tertulis di Bible itu orang Kristen. Tidak ada. Di mana tertulis orang Kristen di Bible? Kata Kristen itu tidak ada di Bible. Tidak ada. Tidak ada kata Kristen tertulis di Bible. Siapa yang bikin Kristen itu? Bukan Yesus yang bikin kasih nama Kristen. Baru dia diam. Mateo, ini saya bilang, Arya, dia Yesus itu datang bukan pak orang Kristen sama orang Israel. Kalau di Al-Quran itu ada Rasul Nabi Muhammad itu menyampaikan itu untuk orang-orang Muslim. Muslim itu Islam. Kristen apa? Ada kata Kristen. Cuma dia bilang Kristen karena Kristen itu pengikut Kristus. Yesus buang kata. Bodohlah kalian karena Kristus. Kalian bodoh. Itu berarti kamu ini bodoh juga. Kamu pengikut Kristus, kamu bodoh. Warda bilang, kenapa kamu mau bilang begitu? Bukan saya mau bilang, dah Yesus, kamu marah Yesus sana pergi. Dah Yesus mau bilang, kalau dia pergi, pas starter motor pergi, dia maki babi saya. Saya bilang babi ngana. Dia bilang begitu. Dia bilang begitu saya, dia maki babi ngana. Saya bilang, oli motor dibayar enggak itu? Nggak ada pecongkor babi. Begitu. Oli motor tadi bayar dia enggak? Oli motor itu kan kalau dia bisa jawab kan gratis tuh oli motor. Sama kasih gratis botol ini. Gitu. Sama kasih. Kalau dia butuh bisa jawab. Yang penting dia bisa kasih tunjuk di mana kata Kristen di Bible. Kalau ada tertulis kata Kristen, Yesus datang untuk orang Kristen. Di mana? Itu saja. Tidak ada orang di dunia, orang Kristen di dunia itu yang bisa menjawab. Tidak ada. Kalau ada itu tidak ada. Pemimpin orang begitu. Di mana orang Kristen bisa menjawab itu? Tidak ada. Berpendeta tidak bisa menjawab. Saya pernah bertanya sama Pak Lukas begitu. Dia mau marah, dia bilang dia bilang dia mau kosong dengan Richard dulu. Tidak ada. Dia tidak mampu menjawab. Dia itu tidak mampu menjawab. Nanti saya sudah dapat ingat. Saya ini di Islam so pintar. Baru saya dapat ingat ini dulu ini masih di Kristen. Pantas dia Pak Lukas marah saya bertanya-tanya. Pantas dia Pak Lukas mau marah saya bertanya itu karena dia tidak bisa jawab. Oh pantas saya baru dapat ingat. Nanti itu aja Matius, jawab aja kayak gitu. Nanti kalau ada yang bertanya jawab aja. Kau bacakan itu Matius 7:21-23 bilang, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bukan berarti orang Kristen itu tidak akan masuk ke surga, ya kan Matius?
Masuk di got orang itu. Masuk Kuat mabok. Mau pergi negara hari Natal mabok, tahun baru mabok, hari Paskah mabok terus. Izin Matius. Natal mabok, tahun baru mabok, hari Paskah mabok, hari Minggu mabok. Matius, izin. Itu ada tamu kita di atas, ada Rojas. Selamat malam Rojas. Malam. Mabok. Malam. Anda Islam kah Kristen? Kristen dah Ojas. Kristen lah, pengikut Kristus sebagai Tuhan. Pengikut Kristus, kamu bodoh karena Kristus. Berarti orang baru ini. Kamu bilang kamu pengikut Kristus, sedangkan dah Yesus mengatakan kamu bodoh karena Kristus. Hah? Pengikut penebus Kristus sang juru selamat Muhammad. Di mana ada Yesus juru selamat? Sedangkan Yesus tidak bisa menyelamatkan daripada di kayu salib. Mantap. Muhammad masih didoakan. Di mana ada Yesus bisa juru selamat, sedangkan dia tidak bisa menyelamatkan daripada diri di kayu salib. Gini, mana? Ya mantap kau Matius. Gas kan aku lagi agak rehat ini sedikit. Kau aja mana? Jawab itu. Kamu itu cuma bakaran, kamu berkata-kata sendiri. Jalan yang lurus. Kamu berkata itu, kamu punya pikiran, apa dia bilang ini? Kok dibilang ini? Asumsi sendiri. Framing itu. Framing sendiri. Karena kamu mengikuti kamu kata hati itu. Sedangkan Yesus tidak pernah mengatakan seperti itu. Modal congor bilang modal congor. Pengikut Kristus kamu mengaku tidak. Sedangkan Yesus bilang kamu bodoh karena Kristus. Baru kamu ganti lagi tadi. Yesus menebus. Matius, dia tidak bisa menolong. itu tadi di 1 Korintus 4 nomor 10 itu. Matius. Orten bodoh karena Kristus itu di 1 Korintus 4 nomor 10 gitu loh. Nah, makanya tadi itu longor dia. Kalau kamu bilang dia Yesus itu tuh, kamu Kristen, di mana dia Yesus itu mengatakan Kristen itu selamat masuk surga? Coba. Nggak ada. Kristen, nggak ada. Aku jalan keselamatan. Mana? Seorang pun sampai kepada Bapak kau tidak mau lihat. Bilang aja Matius kayak gini Matius. Terus aja lah kau jalan-jalan bilang. Terus aja kau jalan-jalan. Tidak seorang pun sampai kepada Bapak kau tidak melalui aku. Di mana kata Kristen? Kenapa bisa ada Kristen nama Kristen? Kenapa Muhammad minta didoakan supaya ke surga? Nah itu yang benar. Dan Nabi Muhammad itu memberikan contoh, dia mau berdoa supaya kita orang juga berdoa. Supaya kau didoakan. Bilang gini Matius. Bapak kau juga hendak kudus, minta dikuduskan namanya gitu. Bapak kau di surga minta dikuduskan namanya. Kuduskan. Doa Bapak kami. Doa Bapak kami diminta dikuduskan namanya. Jadi nama Bapak dia hendak kudus itu. Matius bilang sama dia kayak gini Matius bilang sama dia kayak gini bilang kayak gini sama dia Yesus gimana masuk surga kuncinya aja sama Petrus bilang kunci ada sama Petrus. Yesus mengatakan aku hidup di sebelah kanan Allah Bapa nyata naik ke surga. Kunci Inggris. Pakai kunci Inggris. Bagaimana kamu masuk surga? Bilang orang Kristen bilang dia sudah jamin masuk surga. Sedangkan kunci ada sama Petrus. Kamu semati. Kamu lagi mana Petrus ya? Oh Petrus cari kunci, kita kunci masuk surga.
Bilang Matius bilang kayak gini. Gimana ada Petrus? Bilang Ini kunci surga siapa yang pegangnya? Matius bilang emangnya Yesus ada kunci serap bilang. Mayos kunci serap. Kunci serap. Enggak ada. Jelas serap itu kok ban serep. Matius bilang kayak gini Matius. Yang turun monyet bilang. Turun itu monyet. Panik Rojas. Panik Rojas. Rojas, aku mau bertanya sama kau. Aku mau bertanya sama kau, boleh Rojas? Kecil bocil. Boleh nggak aku bertanya? Aku bertanya sama kau boleh? Kalau nggak aku turunkan kau ya. Kalau aku mau bertanya, kau boleh bisa jawab? Bisa jawab nggak? Bisa jawab kau nggak? Aku mau bertanya baik-baik sama kau. Bisa jawab? Kalau turun monyet, bilang Matius. Kalau turun monyet. Kalau lari monyet bilang Matius. Matius, tanya sama dia kayak gini ya. Bilang kayak ketika Yesus mati di kayu salib, ya kan dia mati di salib, bilang kan. Dia pakai motor apa bilang? Anak TK dia. Waktu Yesus mati di kayu salib itu pakai motor apa? Baru DPK 2 kayu itu kayu apa dia pakai? Kayu sentaka, kayu pohon ara. Jangan lupa kayu toge. Satu kubik itu kayu dia beli berapa? Satu kubik itu kayu. Matius, tanya lagi Matius, tanya lagi kayak gini Matius. Ketika Yesus mati di kayu salib, bilang, diam kau dulu, diam kau aja. Bang Ben jadi kena aku momot bang. Matius tanya sama dia kayak gini momot kerja. Bilang sama dia kayak gini Matius ya. Ketika Yesus mati di kayu salib, bilang sama dia, tanya sama dia kayak gini Matius. Ketika Yesus mati di kayu salib, tensi Yesus berapa bilang? Siapa saksi Siapa saksi? Sejak kapan Muhammad berfirman? Bodoh kali lah kau ini. Tensinya berapa itu Yesus itu? Dia gini, Bang Wan, ya. Karena apa? Ya. Karena konsep penebusan dosa itu, harus real matinya. Kenapa? Kalau dia mati kena tombak, itu baru ada penebusan dosa. Mana tahu dia mati kepanasan kena jemur, mana tahu dia mati kepanasan gagal liver, mana tahu dia mati gagal ginjal, mana tahu dia mati serangan jantung, ya kan? Jadi kalau dia mati penebusan dosa, makanya harus ditanya tensinya berapa. Kalau orang foto-foto sama Yesus, kenapa kamu daya Yesus kamu bikin patung di muka, baru kamu kasih mata lanjang? Itu. Kamu habis kau Rojas. Apa Tuhan kamu kasih mata lanjang bulat? Kewer ke Rojas. Apa nih ke Rojas? Panik ke Rojas. Bilang Matius. Yesus itu mati mabuk dia gitu. Yesus itu matinya mabuk habis minum miras oplosan gitu. Yesus itu mabuk anggur miras. Anggur asam, dia minum anggur asam. Miras oplosan dia mati itu. Itu oplosan dia itu. Ayo jawab itu. Jawab. Janda mati diracun. Kalau turunan, nah, jadi Tuhan kau tuh Yesus tuh mati minum miras oplosan anggur asam di Yohanes 19:30 udah jam 4 terang. Nah, begitu
Begitu dia minum langsung mati dia. Itu racun miras oplosan yang mati mabuk dia. Karena sebelumnya tuh malamnya tuh Lukas, malamnya tuh dia minum anggur sama kawan-kawannya Lukas. Ramai-ramai dia minum anggur. Jadi masih mabuk dia tuh kan. Nah, dinaikkan situ ke kayu salib itu. Diberi miras oplosan. Begitu dia minum langsung KO dia, gitu, langsung mati dia. Karena tensinya naik. Karena malam itu kan habis minum juga dia. Habis minum anggur kan. Malam tensi naik. Betul itu. Mau dicampur sama antimo enggak? Yesus mati mabuk minum miras oplosan. Gitu dia Roja. Tambah lagi Matius. Kasih tahu dia Matius. Matius. Bapak dia didoakan dia setiap hari didoakan. Inilah doa bapak kami, bapak kudus nukul. Bapak kau tidak kudus kau doakan tiap hari. Bang Wan. Iya. Langsung terdiam Roja sama Matius. Baru berapa bulan? Terdiam. Itu kan doa bapak kami itu yang di versi Arabnya. Tomi top badi tap. Matius. Coba kau bacakan dulu doa bapak kami itu Matius. Gimana bunyinya? Dia bukan Katolik dia. Kamu Katolik bang. Oh dia nggak Katolik ya? Kamu pikir dia prosetan. Prosetan. Wanitanya saja larang buka bibel bang. Kalau Rojas prosotan. Iya prosetan. Kalau Rojas ini. Pingsan Rojas. Pingsan Rojas. Rojas pingsan. Aduh nggak bisa, mau turun jadi monyet ya kan? Aku lagi bertapa. Betapa bodohnya. Betapa bodohnya. Bagaimana nggak bodoh? Keluar dari gua jadi Tuhan nanti kau. Jangan nanti kau. Yesus kan keluar dari gua jadi Tuhan dia. Itu Oh ambulan Ibu Oda. Udah dijemput ambulan Rojas. Koma dia udah. Rojas koma. Komas Rojas. Panik Rojas. Asik. Panik Rojas. Udah dijemput ambulan. Rojas sadar kawe. Sadar. Rojas sadar. Kapan kamu mau sembah ini orang ke anak? Orang ke anak kamu babera lah kencing kamu mau sembah. Kamu mau bilang Tuhan, ya babera, kencing. Tidak ada Tuhan babera juga kencing. Tidak ada. Panik Rojas. Panik Rojas. Bentar ya bang. Aku telepon 991 dulu. Hello, kiss me. You can set ambulan. You ready? Is dead today because core is Matius and kepalanya. Panik Rojan. Saksi. Ini Bang Blender tahan ketawa jujur. Kalau kabur monyet, kalau kabur kau jadi monyet kau ya, jadi monyet kau. Bang Blender gak tahan dia. Tanya lagi Rojas. So ngapa Tuhan tu berak lagi kencing? Tanya Rojas. Matius. Monitor. Matius tanya dia Matius. Matius. Bang Dani bentar, Bang Wan bentar Bang Wan. Siap. Ini ada saudara Rojas nelpon aku katanya beneran Rojas masuk rumah sakit. Bentar nih dengar ya, aku lagi ngomong ya. Ini saudara Rojas bentar. Dia lagi telepon nih. Ya aku angkat dulu bunyi teleponnya tuh.
Ngamuk saudara Rojas. Dimaki-maki. Masa aku dimaki-maki sama saudara Rojas? Aduh, darah Yesus, sempak Markus, ginjal Paulus, urap Yohanes. Aduh. Aku mau bacakanlah doa buat Rojas dulu ya. Kita mengeningkan cipta dulu ya teman-teman ya. Dengan nama Bapa di surga, Mama di neraka, anak di salon, nenek di diskotik, paman di Ramayana, abangnya di Indomaret. Itu ada yang tambah kurap Edis itu, kurap Edis. Ayo Rojas, lambaikan bendera putih Rojas. Lambaikan bendera putih ke kamera Rojas. Aduh, puas sekali. Asing. Dia bukan angkat bendera putih, angkat sempak. Menyerah. Hidup. Matius, Matius. Tak tidur dia. Tidur dia. Sudah tidur nggak nama Matius? Bang. Jangan tidur ke Yesus. Bang Wan, tahu nggak Bang Wan? Kan yang kena bal-balan kan si Rojas kan. Kok yang pingsan Matius? Aja Rojas. Kok yang pingsan Matius? Woi. Aku bangunin dia dengan suara. Dia kalau dengar suara aku bangun dia. Diam kau, Heyang. Diam kau dulu. Matius. Mati ega. Surga Allah tidur tuh. Dia udah tidur beneran di. Rojas, sinyal kau jelek lo, putus-putus lo, naik kau ke atas pohon dulu. Sinyal kau naik ke atas pohon dulu. Naik di atas pohon berarti dia sama dengan Yesus kan, jadi Tarzan kan. Rojas, dengar aku ngomong. Gondrong doang gak nyopet. Yang niat babi. Gondrong doang gak nyopet. Jas, bagaimana kau itu? Yesusmu itu kau perbaiki dulu. Itu seperti di bawah itu dipenjahit. Jangan pendetamu yang kau urus. Pendeta itu jangan dipakaikan jas. Kalau orang pakai jas itu hanya dipakai mati. Yesusmu itu yang kau urus. Kasihan lo itu Yesus itu cuma bocor. Itu anak manusia. Matius itu ada berapa? Tidak ada dikatakan Tuhan itu jadi 3. Matius itu tidur kan? Sadarlah. Ayolah berdebat dia yang lebih jelas sadar lah. daripada kau. Ayo biar saya kasih malu kau. Otaknya dia itu pintar. Gimana coba? Saksi Muhammad kau si bodong otak. Masa Muhammad jadi waktu cukup yang otak sama dengan Yesus otaknya. Tidak ada satu Sejak kapan Muhammad berfirman? Hei, biawa. Muhammad berfirman. Sejak kapan Oh iya. Tidak ada otaknya dia dicaci pita dia. Sejak kapan Muhammad berfirman? Iya, dia. Mana datanya? Ayo sudah berdebat kita ayo. Mana datanya? Kau buka data.
Katanya, di mana Allahmu bisa menampakkan? Yes. Mana ada saya mau berfirman biawak. Bentar Bang Dani. Aku mau kasih info ini. Ini info penting ini ya. Ini ya buat teman-temannya, buat teman-teman di bawah. Aku dapat info penting barusan dan aku cek itu ternyata benar bahwa yang menonton kebodohannya si Rojas sekitar 1.500 ditayangkan live di YouTube Bang Zuma. Yesus konron Paulus botak. Yesus konron kabur. Monyet kabur. Monyet kabur. Ya kabur. Monyet kabur. Monyet kabur. Bentar dulu. Aku mau puterin musik apa namanya, musik pengiring apa tuh, atau monyet dulu. Aku bilang ya. Nah, gak ada suara pula tadi itu. Sinatur. Oh, tidak tidur dia. Kau turun seorang bilang turun, kau kabur, kau bilang orang nurunkan, kau memang licik lah kau. Paulus, pengikut Paulus. Padahal kau kabur, kau bilang orang nurunkan kau. Jangan licik itu, pengikut Paulus. Rojas botak. Bentar ya Bang ya, bentar ya. Iya. Rojas telah kabur. Rojas panik. Rojas naik motor. Rojas kabur. Naik ke Rojas. Panik ke Rojas. Panik. Aduh sakit. Bentar Bang ya, aku geserin softtek dulu, geser ke lutut ini. Ada. Bagus ya. Kayak ini Papa pantas itu kan dia pengikut Kristus. Yesusnya jadi Tarzan, dia jadi monyet ya tadi. Itu sampaikanlah kepada seluruh makhluk. Cocok. Serojas itu memang asli dia. Tapi monyet nggak mau terima dia. Iya. Ntar dia yang ngomong. Si Matius. Dah ada hiburan lagi kita ya. Ada hiburan lagi nih. Capek dia itu. Kabur kecapean. Nggak, itu tadi itu. Nggak ada mainan lagi kita ya. Tapi host nggak ada bahan lawahan lagi. Kabur dah dia. Host kan ketawain pasti. Ketawa dia.